terhadap tubuh secara keseluruhan. Memahami patogenesis, patofisiologi, kelainan-kelainan kelenjar hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, dan organ-organ endokrin reproduksi. Yang ketiga, mampu melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik kelainan-kelainan endokrin yang banyak ditemukan di dalam masyarakat. Antara lain diabetes mellitus. Jadi yang banyak ini, yang lain tuh tidak terlalu banyak, bahkan jarang ya. Tapi yang sering kita temukan di masyarakat adalah diabetes mellitus, obesitas, sindrom metabolik, serta kelainan faal kelenjar tiroid, terutama hipertiroid, ya, banyak ditemukan di masyarakat. Nah, ini sistem endokrin. Sistem endokrin itu banyak ya kelenjar-kelenjar endokrin yang terdapat di dalam tubuh kita. Jadi endokrinologi adalah ilmu yang mempelajari kelenjar endokrin dan hormon-hormon yang dihasilkannya. Dari atas kalau kita lihat pineal gland, hipotalamus, hipofisis, kelenjar tiroid, paratiroid, timus. Ini rudimenter kalau sudah dewasa ya. Kelenjar adrenal, pankreas, ovarium, testis, itu semua termasuk kelenjar endokrin. Nah, ini struktur dan fungsi hormon. Jadi hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin itu dihasilkan oleh kelenjar endokrin dan dikeluarkan tanpa melalui duktus. Jadi tidak ada duktus. Jadi langsung masuk ke dalam sirkulasi darah. Beda dengan kelenjar eksokrin. Kalau eksokrin itu ada duktus, ada saluran. Kalau kelenjar endokrin tidak ada saluran, ya. Langsung dia dari kelenjar yang memproduksinya langsung masuk ke dalam sirkulasi darah menuju ke organ target. Nah, integrasi fungsi tubuh pada manusia itu dijalankan secara terkoordinir dan integratif oleh sistem syaraf, sistem imun, dan sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang terdiri dari jaringan yang mensekresi hormon. Jadi hormon ini nanti apa yang dimaksud dengan hormon? Masuk ke dalam sistem sirkulasi, disebarkan ke seluruh tubuh, dan tujuannya adalah untuk mengatur fungsi jaringan tubuh dan mempertahankan keseimbangan atau homeostasis. Sedangkan jaringan eksokrin mensekresi produknya ke dalam suatu saluran dan disekresi keluar tubuh atau ke dalam saluran intestinal. Sebagai contoh kelenjar keringat ya, menghasilkan keringat keluar tubuh ya. Atau getah-getah lambung ya, itu akan masuk ke dalam saluran cerna ya. Rongga usus apa itu? Rongga lambung itu kan termasuk dunia luar sebenarnya. Jadi dia ada getah-getah lambung yang masuk ke dalam, yang keluar dan membantu saluran cerna, proses pencernaan. Nah, ini mekanisme kerja hormon. Ada beberapa istilah. Ada yang namanya kerja endokrin. Kerja endokrin itu di mana hormon dialirkan ke dalam darah
menuju sel target yang jauh. Jauh maksudnya dari sini jauh dari organ penghasil atau produsennya ya, produksinya. Jadi jauh. Misalkan dari hipofisis menuju ke jaringan target yang ada di bawah. Kelenjar target yang ada di bawahnya. Itu dimaksudkan jauh. Ada lagi istilahnya parakrin. Parakrin ini bekerja lokal pada sel target di dekat sumber produksinya. Jadi misalkan ini sel kelenjar endokrin, maka hormon yang dihasilkannya itu bekerja pada sel target yang berada di dekatnya. Artinya parakrin. Parakrin ini asal katanya itu dari bahasa Palembang, parak ya. Parak jadi parakrin. Untuk mudah menghafalnya, ya, parakrin berarti dekat. Bekerja lokal pada sel target di dekat sumber produksinya. Ada lagi yang kerjanya autokrin. Bekerja pada sel yang sama yang memproduksinya. Sampai di sini suara saya masih terdengar ya? Masih, dokter. Masih ya. Ini autokrin. Autokrin ini bekerja di sel yang sama. Jadi dia menghasilkan hormon, kemudian keluar, kemudian ada reseptor yang berada di membran sel itu sendiri, berikatan dia. Nah, kerja dari hormon ini untuk mengatur metabolisme sel itu sendiri. Nanti kalian cari ya, yang mana yang termasuk kerja endokrin, yang mana parakrin, yang mana autokrin. Ada beberapa hormon yang bekerja bisa parakrin, bisa autokrin dia. Gabungan. Ada yang bekerja jauh, bekerja dekat, bekerja di dalam sel itu sendiri. Itu istilah saja, istilah kerjanya saja. Jadi ada kerja endokrin, parakrin, dan autokrin. Kelenjar endokrin ini atau nama lainnya kelenjar buntu ya, memproduksi dan melepaskan hormon ke dalam darah melalui difusi. Mengapa disebut kelenjar buntu ya? Nanti cari ya, mengapa istilahnya dalam bahasa Indonesia kelenjar endokrin itu disebut kelenjar buntu. Nanti cari ya. Kalau buntu berarti tidak bisa keluar ya, tetapi kenapa disebut kelenjar buntu dulu ya istilahnya. Nanti dicari ya. Nah, ada yang murni sebagai kelenjar endokrin. Seperti hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, pineal gland, thymus ini murni sebagai kelenjar endokrin. Jadi dia mengeluarkan hormon saja, tidak mengeluarkan zat yang lain. Tapi ada yang juga mengeluarkan zat-zat lain. Seperti pankreas. Pankreas menghasilkan di samping hormon juga ada enzim ya. Ada lipase, amilase, kemudian gonads. Ada zat-zat lain yang dikeluarkannya. Hipotalamus juga ya. Jadi kalau yang murni ini, yang tidak murni ini. Nah, struktur kimiawi dari hormon. Hormon itu merupakan sinyal-sinyal kimiawi yang disekresi oleh sel-sel endokrin atau neuron tertentu ke dalam cairan ekstraseluler. Nah, nanti ini dikatakan neuron tertentu ya. Nanti ada beberapa
hormon atau dihasilkan oleh organ yang sebenarnya bukan kelenjar endokrin. Nah, yang neuron tertentu ini seperti hipotalamus ya. Hipotalamus itu menghasilkan sinyal-sinyal kimiawi ke dalam hipofisis. Ya. Nanti ada penjelasannya. Jadi dia masuk ke dalam cairan ekstraseluler dan memberi efek metabolik. Nah ini dicatat ini pada kadar yang sangat rendah. Kalau kita lihat hormon TSH misalnya atau T3, T4, kita lihat satuannya mikromol misalnya. Jadi sangat kecil, tidak geraman. Tidak kadar hormon TSH normal itu 1 gram per cc, tidak. Tapi 0,00 misalnya. Jadi sangat rendah. Dengan kadar yang sangat rendah ini saja sudah bisa memberikan efek metabolik. Nah, siapa yang mengaturnya? Dengan kadar yang sangat rendah, efisien benar, sangat efisien. Itu sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa ya. Dengan kadar yang sangat rendah sudah bisa memberikan efek metabolik. Nah, apa fungsi hormon? Hormon itu berfungsi mengatur berbagai fungsi tubuh. Ya. Pertama, proses tumbuh kembang. Nah, di sini berperan hormon pertumbuhan, growth hormone, ya. IGF-1. Juga hormon tiroid itu juga berperan dalam proses pertumbuhan. Jadi kalau orang-orang yang hipotiroid itu akan terjadi gangguan tumbuh kembang ya. Di samping growth hormon. Kemudian untuk metabolisme, hormon tiroid juga berperan dalam proses metabolisme tubuh kita. Hormon insulin juga berperan dalam metabolisme karbohidrat ya. Kemudian regulasi lingkungan internal, suhu tubuh. Suhu tubuh kita itu dipertahankan dalam rentang yang normal ya. Itu diperankan oleh hormon ya. Terutama hormon tiroid ya. Kemudian keseimbangan cairan dan ion. Ini hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Kemudian reproduksi. Diperankan oleh hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar gonad. Nah, kebanyakan hormon itu berasal dari asam amino. Dari asam amino atau peptida. Tapi ada hormon-hormon yang berasal dari kolesterol. Ya, berasal dari kolesterol, yaitu hormon gonad dan korteks adrenal. Ini berasal dari kolesterol. Sebentar ya. Nah, ini efek. Ada gangguan sebentar ya. Saya pindah dulu ya. Pindah ruangan.
Nah, ini mekanisme kerja hormon. Efek hormon pada sel target. Jadi hormon itu setelah dihasilkan, kemudian dia akan berikatan dengan reseptornya yang ada di sel target. Nah, di sel target dia menghasilkan perubahan-perubahan permeabilitas membran sel atau potensial membran. Kemudian merangsang sintesis protein. Merangsang sintesis protein. Merangsang sintesis protein atau molekul-molekul regulasi. Kemudian aktivasi dan deaktivasi enzim. Kemudian merangsang aktivitas sekresi. Merangsang aktivitas sekresi. Dan merangsang mitosis sel. Masih terdengar ya suara saya? Masih, Dok. Masih ya? Satu jenis hormon dapat memiliki efek yang berbeda pada berbagai jaringan. Nah, ini contoh dari hormon peptida yang berikatan dengan reseptornya yang ada di permukaan sel. Kemudian ini contoh hormon steroid. Hormon steroid yang bersifat larut dalam lemak dan tersebar di dalam sel. Berikatan dengan reseptor intraseluler, bermigrasi menuju inti, dan mengaktifkan sekuens DNA. Kemudian dia akan membentuk protein baru. Jadi ini hormon steroid. Kemudian selanjutnya spesifisitas dari sel target. Jadi sel tubuh kita ini mempunyai reseptor yang spesifik di membran atau intraseluler. Spesifik untuk hormon tertentu. Jadi hormon itu mempunyai target ya, mempunyai reseptor yang spesifik. Misalkan hormon TSH ada reseptornya yang spesifik. Insulin itu ada reseptornya yang spesifik yang tidak dapat menerima hormon yang lain. Jadi kalau reseptor untuk hormon insulin tidak dapat menerima hormon TSH misalnya. Jadi dia spesifik.
Nah, respon sel target itu tergantung dari 3 faktor, yaitu pertama kadar hormon di dalam darah. Kadar hormon di dalam darah. Kemudian jumlah reseptor pada sel target. Yang ketiga, afinitas reseptor. Jadi kekuatan ikatan antara reseptor dengan hormonnya. Daya ikatnya yang mana? Kalau dia kuat, tentunya efek dari hormon itu terhadap sel, efek metaboliknya akan semakin kuat. Sel target dapat mengalami perubahan sensitivitasnya terhadap hormon melalui perubahan jumlah reseptor. Jadi sel target dapat mengalami perubahan sensitivitasnya terhadap hormon melalui perubahan jumlah reseptor. Jadi kalau jumlah reseptornya banyak, maka efek metabolik dari hormon tersebut terhadap sel akan semakin kuat. Begitu juga sebaliknya, bila jumlah reseptornya sedikit, maka efek metaboliknya tentunya sedikit juga. Nah, kemudian waktu paruh, onset dan lama kerja hormon. Konsentrasi hormon di dalam darah, jadi kalau kita periksa hormon TSH misalnya di dalam darah kita, atau hormon T3, T4 di dalam darah kita, maka kalau tinggi berarti kecepatan menggambarkan kecepatan pelepasan atau sekresinya dari kelenjarnya. Jadi kalau hormon T3, T4 itu dihasilkan oleh oleh kelenjar tiroid, maka kalau dia tinggi berarti menggambarkan pelepasannya atau produksinya itu atau sekresinya itu cepat ya. Dalam merespon perubahan metabolisme di dalam tubuh kita. Kemudian juga menggambarkan kecepatan inaktivasi dan ekskresinya di dalam tubuh. Karena prinsip hormon itu dia tidak boleh banyak sebenarnya di dalam tubuh kita. Jadi dia bekerja dalam kadar yang sangat rendah ya. Jadi kalau meningkat, maka dengan cepat juga ekskresinya akan diperbanyak. Jadi ini tergantung dari keseimbangan mekanisme kendali dari sekresi hormon tersebut. Ditentukan juga oleh ada yang namanya feedback mechanism ya dari sekresi hormon. Jadi waktu paruh dari hormon itu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan kadar hormon separuhnya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan kadar hormon separuh dari kadar yang awal ya. Pada saat awal disekresi. Itu dinamakan waktu paruh. Jadi menggambarkan lamanya hormon tetap aktif di dalam tubuh. Nah, yang terpendek waktu paruh adalah hormon-hormon yang bekerja, hormon-hormon yang larut di dalam air. Hormon-hormon yang larut dalam air. Itu bekerja terpendek waktu paruhnya. Seperti insulin. Insulin itu waktu paruhnya sangat pendek. Di dalam darah langsung hilang dia, langsung setelah bekerja langsung diekskresi, langsung keluar.
dalam waktu yang bukan beberapa jam, bahkan beberapa detik, beberapa menit. Tidak cukup lama dia di dalam tubuh kita bertahan. Sedangkan hormon-hormon yang larut dalam lemak biasanya lebih lama. Waktu parunya lebih panjang. Nah, ini respon organ target. Dan lamanya respons bervariasi di antara masing-masing hormon. Ada istilah upregulation. Dia membentuk lebih banyak reseptor. Nah, bila konsentrasi hormon menurun, sel target akan menambah lebih banyak reseptor ke dalam membran sel dalam usaha menjaga responsnya dalam batas normal. Kemudian down regulation. Pajanan yang lama terhadap konsentrasi hormon akan mendesensitisasi sel target sehingga responnya akan berkurang. Jadi kalau makin lama hormon itu melekat dengan reseptornya di sel-sel target, maka responnya akan berkurang, respon daripada sel tersebut. Ini yang dinamakan down regulation. Kemudian down regulation juga akan terjadi bila reseptornya hilang dari permukaan. Misalnya hormon yang peptida, di permukaan sel itu ada reseptor. Nah, kalau reseptornya hilang, maka terjadi down regulation. Kerja hormon akan berkurang, responnya akan kerja sel, respon metabolik dari sel itu berkurang. Atau adanya penurunan dari afinitas reseptor terhadap hormon. Daya ikatnya, daya ikat dari reseptor tersebut terhadap hormon. Kalau menurun, maka efek metabolik dari hormon tersebut terhadap sel juga akan berkurang. Sehingga kerja daripada sel itu akan menurun. Kemudian ini interaksi antara hormon pada sel-sel target. Ada istilah permissiveness. Jadi satu hormon tertentu tidak dapat memberikan efek yang penuh terhadap adanya hormon yang lain. Contohnya, kita lihat di sini, hormon kortisol. Ini kerjanya kan meningkatkan kadar gula darah. Tetapi kalau dia hanya dia sendiri yang bekerja, maka kadar gula darah tidak begitu tinggi peningkatannya. Maka dia ada tambahan lagi hormon glukagon dan epinefrin, ya. Nah, apabila ketiganya bekerja bersama-sama, maka kadar gula darah akan lebih tinggi, ya, peningkatannya. Ini terutama pada kondisi hipoglikemi. Jadi pada kondisi hipoglikemi itu, di mana kadar gula darah sangat rendah, maka akan terjadi apa yang disebut dengan adrenergic effect, ya. Adrenergic effect. Jadi dengan tanda-tanda berdebar-debar itu semuanya adalah karena adanya hasil sekresi dari epinefrin untuk mengatasi penurunan kadar glukosa darah tadi. Sehingga dengan adanya epinefrin yang keluar dari adrenal, kemudian glukagon yang keluar dari sel-sel alfa pankreas, maka akan terjadi peningkatan kadar glukosa darah.
Jadi kortisol harus berada dalam kadar yang cukup agar glukagon dan katekolamin bekerja lebih efektif. Kemudian sinergisme. Jadi terjadi bila lebih dari satu hormon memberikan efek yang sama terhadap sel. Sehingga terjadi penguatan efek tersebut. Seperti digambarkan tadi, glukagon dan epinefrin akan merangsang hepar untuk meningkatkan gluconeogenesis, melepaskan glukosa ke dalam aliran darah. Kemudian ada lagi istilahnya antagonisme, yaitu terjadi bila satu hormon bekerja berlawanan dengan hormon lain. Insulin menurunkan kadar glukosa darah, sedangkan glukagon meningkatkan kadar glukosa darah. Ini prinsip-prinsip dasar dari mekanisme kerja hormon. Kemudian kendali pelepasan hormon. Kendali pelepasan hormon. Sintesis dan pelepasan hormon terutama diatur oleh mekanisme negatif feedback. Jadi di dalam tubuh kita ini ada yang namanya negatif feedback mechanism. Negatif feedback mechanism. Jadi perangsangan kelenjar endokrin dapat terjadi secara humoral yang ditentukan oleh kadar ion dan zat-zat nutrisi di dalam darah. Nah, ini merupakan sistem kendali endokrin yang paling sederhana. Kita ambil contoh. Ini ya. Hormon paratiroid, ya. Ini ditentukan oleh kadar kalsium di dalam darah. Jadi kalau kadar kalsium rendah di dalam darah, maka kelenjar paratiroid akan menghasilkan paratiroid hormon. Nah, paratiroid hormon ini akan merangsang ginjal, merangsang tulang ya untuk menghasilkan kalsium. Kemudian yang kedua, perangsangan kelenjar, jadi kendalinya perangsangan kelenjar endokrin dapat pula terjadi secara sinyal syaraf, neural signal. Sebagai contoh, kelenjar adrenal ya yang menghasilkan katekolamin. Ini dipicu oleh adanya sinyal syaraf. Sinyal syaraf. Nah, yang ketiga, perangsangan secara hormonal. Sebentar ya, ada telepon. Nah, kendali pelepasan hormon yang lain yaitu mekanismenya dengan mekanisme secara hormonal. Nah, ini banyak ya. Seperti hormon tiroid, hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal, kemudian gonad, itu dikendalikan oleh
hipofisis, terutama di anterior, lobus anterior, ya, yang dikendalikan pula oleh hipotalamus. Jadi adanya rangsangan dari hipotalamus, kemudian akan merangsang, ini hipotalamus ini menghasilkan hormon yang merangsang hipofisis, ya. Jadi releasing hormon akan merangsang stimulating hormon yang ada di hipofisis, kemudian akan merangsang kelenjar yang ada di bawahnya. Oleh karena itulah hipofisis disebut sebagai master gland. Kelenjar-kelenjar endokrin di bawahnya disebut target gland. Ada suatu istilah fenomena endokrinologi, di mana bila terjadi hiperfungsi dari atau hiperplasi dari master gland, akan diikuti dengan hiperfungsi dari target gland. Kemudian hipofungsi atau hipoplasi dari master gland akan diikuti dengan hipofungsi target gland. Namun sebaliknya, kalau hiperfungsi target gland itu akan diikuti dengan hipofungsi dari master gland. Sebaliknya, hipofungsi target gland akan diikuti dengan hiperfungsi dari master gland. Nah, ini contohnya, kita ambil contoh ya. Misalkan pada tumor hipofisis. Tumor hipofisis. Ini akan menyebabkan hormon-hormon hipofisis itu meningkat. Kita ambil contoh misalkan growth hormone ya. Pada orang yang mengalami adenoma hipofisis. Growth hormonnya meningkat. Maka akan terjadi rangsangan terhadap kelenjar yang ada di bawah. Akan terjadi hipertiroid, ya, akan terjadi adrenalnya, akan terjadi hiperfungsi dari kelenjar adrenal. Ya. Sebaliknya, hipofungsi target gland, ya, kita ambil contoh misalkan pada orang yang mengalami perdarahan postpartum. Jadi namanya postpartum, perdarahan postpartum ya, itu akan menyebabkan iskemi dari hipofisis. Sehingga hormon-hormon yang ada di hipofisis sekresinya akan menurun. Sehingga akan terjadi penurunan dari sekresi hormon-hormon di bawahnya. Akan terjadi hipotiroid, akan terjadi gangguan gonad ya pada orang yang mengalami perdarahan postpartum, hemoragi postpartum ya. Itu jadi orang yang melahirkan, kalau perdarahannya banyak maka akan berakibat pada yang disebut dengan Sheehan syndrome, di mana akan terjadi penurunan dari kadar hormon terutama TSH ya, akan terjadi hipotiroid dia. Sebaliknya kalau orang yang mengalami pada orang yang mengalami hiperfungsi target gland, hipertiroid ya. Orang-orang dengan hipertiroid, misalkan dengan penyakit grip ya. Kita lihat, kita periksa kadar hormon tiroidnya tinggi. T3, T4-nya tinggi. Tapi tidak diikuti TSH yang tinggi, tapi TSH-nya akan tertekan. TSH-nya rendah. Tersupresi.
Nah, inilah yang namanya fenomena endokrinologi. Sebaliknya pada pasien dengan hipotiroid, pasien dengan Hashimoto disease, ya misalkan Hashimoto tiroiditis, kadar hormon tiroidnya rendah, sangat rendah. Kadar TSH-nya sangat tinggi. Jadi tidak sebaliknya, tidak seperti ini kalau dia hipofungsi pula target gland. Tapi kalau master gland-nya sebaliknya, hiperfungsi dia. TSH-nya tinggi. Atau pasien-pasien yang sudah mengalami operasi strumektomi, pengangkatan kelenjar tiroid. Maka TSH-nya tinggi karena T3 T4-nya rendah karena tidak ada lagi kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon tiroid. Maka TSH-nya akan tinggi. Ini namanya fenomena endokrinologi. Ini gambarannya ya. Jadi kalau ada mulai dari atas ya, hipotalamus akan merangsang ya, menghasilkan releasing hormon, akan merangsang hipofisis. Kita ambil contoh TSH misalnya. Kalau di sini TRH ya, tirotropin releasing hormon, merangsang hipofisis menghasilkan TSH, thyroid stimulating hormone. TSH merangsang kelenjar tiroid, menghasilkan hormon tiroid. Nah, kalau hormon tiroidnya tinggi, maka akan terjadi umpan balik negatif. Jadi namanya feedback mechanism. Ada feedback, ada feed forward. Ini feed forward, ini feedback mechanism. Inilah yang dinamakan fenomena endokrinologi. Nah, sekarang kita masuki satu persatu ya. Pertama, hipotalamus. Secara singkat saja ya. Hipotalamus menghasilkan hormon yang namanya corticotropin releasing hormone yang bekerja merangsang hipofisis menghasilkan ACTH, adrenocorticotropic hormone. Kemudian gonadotropin releasing hormone. Releasing bukan releasing. Salah ini. Masih kelihatan ya slide-nya ya? Halo? Dokter. Masih, dokter. Suara saya masih kedengaran ya? Iya, dokter. Jadi ada gonadotropin releasing hormone. Ini merangsang hipofisis menghasilkan LH atau luteinizing hormone dan follicle stimulating hormone. Ada lagi tirotropin releasing hormone, TRH, merangsang TSH, merangsang hipofisis menghasilkan TSH. Ada lagi growth hormone releasing hormone, merangsang hipofisis menghasilkan growth hormone. Ada lagi somatostatin atau disebut juga dengan growth hormone inhibiting hormone. Jadi dia menghambat pelepasan growth hormone dari hipofisis. Kemudian ada lagi dopamin, menghambat pelepasan prolaktin dari hipofisis. Nah, ini gambar skematis dari hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipofisis dan hipotalamus ya. Sekarang hipofisis atau disebut juga dengan pituitary gland.
Dia berhubungan dengan hipotalamus melalui infundibulum atau nama lainnya connecting stalk infundibulum. Terdiri dari dua lobus, yaitu lobus anterior adenohipofisis dan lobus posterior neurohipofisis. Jadi kalau kita lihat di sini, lobus posterior itu merupakan kepanjangan dari neuron-neuron yang ada di hipotalamus. Itulah disebut sebagai neurohipofisis. Yang hipofisis posterior, ya. Sedangkan adenohipofisis yang anterior disebut adenohipofisis karena terdiri dari kelenjar-kelenjar, ya. Kumpulan kelenjar-kelenjar. Sedangkan yang posterior itu kebanyakan dari neuron, ya. Itulah disebut neurohipofisis. Nah, anterior hipofisis menghasilkan prolaktin, growth hormone, ACTH, TSH, FSH, dan LH. Sedangkan posterior menghasilkan antidiuretik hormon dan oksitosin. Nah, oksitosin bekerja pada otot polos. Jadi oksitosin bekerja pada otot polos, uterus, dan payudara. Ini bekerja merangsang kontraksi uterus pada waktu persalinan dan pengeluaran ASI pada masa menyusui. Sedangkan antidiuretik hormon atau vasopresin itu bekerja pada tubuli ginjal merangsang reabsorpsi air agar supaya tidak terjadi diuresis yang berlebihan. Sedangkan dari hipofisis anterior ada 6 hormon adenohipofisis. Ada 6 hormon dan 1 prohormon. Jadi ada hormon TSH, ACTH, FSH, LH, growth hormon, dan prolaktin. Ini hormon-hormon hipofisis anterior. Jadi ada growth hormon, ada prolaktin, ada FSH, ada TSH, ada ACTH, ada MSH, kemudian ada endorfin, juga dihasilkan oleh hipofisis anterior. Nah, growth hormone merupakan hormon anabolik yang merangsang sintesis protein, merangsang pertumbuhan sel-sel tubuh, terutama tulang dan otot-otot rangka. Ini gambaran tadi ya, kendali aksis hipotalamus, hipofisis, target organ. Nanti bisa dipelajari. Selanjutnya kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini berada di regio coli, di depan ya. Ada 2 lobus yang dihubungkan oleh isthmus. Terdiri dari sel-sel folikel yang di dalamnya mengandung koloid.
Kalau secara histologis nanti akan dipelajari ya. Melalui praktikum PA nanti bisa dilihat gambaran histologi dari kelenjar tiroid. Ada sel-sel folikel, ada koloid di dalamnya. Di dalam koloid inilah terdapat hormon tiroid. Nah, sel-sel folikel itu menghasilkan tiroglobulin sebagai prekursor hormon tiroid. Di samping itu ada juga sel-sel parafolikuler atau sel-sel C yang menghasilkan kalsitonin. Kelenjar tiroid ini merupakan hormon peptida yang terbentuk dari hormon tiroid, hormon peptida yang terbentuk dari tirosin yang mengandung molekul-molekul iodin. Ada dua hormon tiroid, ya, yaitu tiroksin T4 atau nama lainnya tetraiodothyronin. Tetraiodothyronin. Kemudian yang kedua triiodothyronin atau T3. Terutama dibentuk di jaringan target melalui konversi T4 menjadi T3. Nah, hormon tiroid ini memberikan efek kalorigenik. Bekerja pada hampir seluruh sel-sel tubuh. Meningkatkan basal metabolic rate dan produksi panas tubuh. Jadi peranan dari hormon tiroid. Di samping itu, sel-sel C dari kelenjar tiroid atau nama lainnya sel-sel parafolikuler itu menghasilkan kalsitonin, merupakan hormon polipeptida dan bekerja memberikan efek bone sparing effect, ya, menurunkan kadar kalsium di dalam darah karena dia menghambat aktivitas osteoklas, merangsang ambilan kalsium dan inkorporasinya ke dalam matrik tulang, dan merupakan antagonis langsung dari paratiroid hormon. Namun peranannya kecil dalam keseimbangan kalsium harian pada orang dewasa. Karena terbukti bahwa pasien yang mengalami tiroidektomi tidak menunjukkan gangguan keseimbangan kalsium. Nah, ini gambaran secara mikroskopik skematis ini ya. Jadi tidak sebagus ini kalau ini skematis. Gambaran dari folikel, sel-sel folikel kelenjar tiroid. Bagaimana terbentuknya hormon tiroid T3 dan T4. Mulai dari ambilan yodium yang ada di dalam aliran darah, ya, yang berasal dari sumber luar. Jadi yodium ini tidak ada di dalam tubuh kita. Jadi kita harus mendapatkannya dari luar, yaitu dari makanan yang mengandung yodium. Kemudian masuk ke dalam folikel kelenjar tiroid. Kemudian akan dengan adanya proses yang dibantu dengan tiroglobulin, maka akan terjadilah terbentuklah diiodothyronin, monoiodothyronin, diiodothyronin, kemudian triiodothyronin, dan tetraiodothyronin.
kemudian akan dikeluarkan ke dalam aliran darah menuju ke sel target. Selanjutnya, kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini yang berperan dalam metabolisme kalsium. Kelenjar paratiroid itu terletak di bagian posterior dari kelenjar tiroid. Ada sepasang kanan kiri ya. Ada yang mengatakan 4 buah, ada juga yang mengatakan 2 ya. Jadi 2 jadi 4. Ada yang mengatakan 4 jadi 8. Nanti dilihat lagi berapa jumlahnya. Tapi ini sangat kecil ya. Kelenjar paratiroid ini sangat kecil. Dan warnanya hampir sama dengan warna kelenjar tiroid. Ya. Biasanya kalau ahli bedah sudah paham yang mana yang kelenjar paratiroid ya. Pada saat mengoperasi kelenjar tiroid, mereka harus hati-hati agar supaya jangan terangkat kelenjar paratiroid. Karena kalau terangkat maka akan terjadi gangguan metabolisme kalsium. Karena sangat penting ini ya, kelenjar paratiroid ini walaupun kecil sangat penting. Karena dia berperan dalam metabolisme kalsium. Jadi kalau kita lihat di sini, kondisi hipokalsemi, jadi penurunan kadar kalsium di dalam darah, maka akan merangsang kelenjar paratiroid untuk menghasilkan hormon paratiroid. Nah, hormon paratiroid yang keluar ini akan mengaktifasi osteoklas di tulang, ya. Sehingga kalsium dan fosfat akan ion kalsium dan fosfat akan keluar masuk ke dalam aliran darah. Kemudian setelah masuk dalam aliran darah juga meningkatkan absorpsi kalsium dari makanan. Di usus halus ya. Di samping itu merangsang aktivasi vitamin D dan meningkatkan reabsorpsi kalsium di ginjal ya. Sehingga keseimbangan dari kalsium itu akan kembali normal. Selanjutnya, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Halo? Suara saya masih bisa didengar? Masih, Dok. Ada yang ingin bertanya enggak? Belum ada ya, kita lanjutkan ya. Selanjutnya kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini terdiri dari 2 bagian. Pertama, medula, bagian dalam. Kemudian korteks adrenal bagian luar. Kelenjar adrenal berada di atas ginjal ya. Di kutub atas ginjal. Nah, kalau secara histologi itu terlihat seperti ini ya. Jadi yang di dalam medula, yang di luar ada 3 lapis, yang bagian dalam medula yang di luar ini ada korteks adrenal, ini ada 3 lapis ya, zona reticularis, zona fasciculata, dan zona
glomerulosa. Kemudian ditutupi oleh kapsul. Masing-masing menghasilkan hormon yang berbeda, yang mempunyai peranan yang berbeda pula. Dengan struktur sel yang juga berbeda. Ini membuktikan bahwa ciptaan yang Maha Pencipta itu sangat sempurna, ya. Dengan kadar hormon yang sangat rendah yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal ini dapat memberikan efek metabolik yang sangat penting, ya, untuk mempertahankan kehidupan, untuk mempertahankan keberlangsungan hidup seseorang, ya. Sebagai contoh, kita ambil saja contoh kelenjar adrenal itu menghasilkan epinefrin, ya. Itu merupakan life saving hormon, ya. Kemudian zona fasciculata, ya, itu menghasilkan glukokortikoid yang juga seperti kortisol itu merupakan life saving, ya, hormon. Kemudian zona glomerulosa menghasilkan hormon mineralokortikoid. Itu juga merupakan life saving hormon. Padahal kelenjarnya, organnya sangat kecil, ya, di atas ginjal. Nah, suprarenal atau kelenjar adrenal, ya, kelenjar adrenal itu menghasilkan pertama yang korteks, ya, ada 3 zona. Pertama, zona glomerulosa menghasilkan mineralokortikoid, yaitu aldosteron terutama, ya. Dia berperan dalam meregulasi kadar elektrolit di dalam cairan ekstraseluler dan diatur oleh sistem renin angiotensin aldosteron. Kemudian zona fasciculata menghasilkan glukokortikoid, dilepaskan sebagai respon terhadap stres melalui kerja ACTH. Kemudian zona retikularis. Zona retikularis menghasilkan gonadokortikoid androgen, ya, yang dirubah menjadi testosteron dan estrogen di dalam sel-sel perifer. Selanjutnya, medula adrenal. Medula adrenal menghasilkan epinefrin dan norepinefrin. Mengandung sel-sel kromatin, ya, yang mengsintesis epinefrin dan norepinefrin. Ini gambarannya, ya, gambaran histologisnya.
Selanjutnya pankreas. Saya permisi sebentar ya, mau ngambil charger ya. Kayaknya hampir habis ini, ya. Halo? Iya, Dok. Iya, dokter. Iya dong, silakan dong. Ya, ya. Saya permisi sebentar ya. Halo? Iya, Dok. Ya. Selanjutnya pankreas. Pankreas ini merupakan kelenjar yang tidak murni ya, kelenjar endokrin yang tidak murni. Karena gabungan, campuran, ada eksokrin, ada endokrin. Nah, endokrinnya, bagian endokrinnya ada sel-sel alfa, ada sel-sel beta ya. Sel alfa menghasilkan glukagon yang targetnya adalah sel-sel hati untuk meningkatkan glikogenolisis dan gluconeogenesis. Merangsang glukolysis dan glikogenolisis dan gluconeogenesis. Yang kedua, sel beta. Dia menurunkan kadar glukosa darah, menghasilkan insulin ya, yang menurunkan kadar glukosa darah dan meningkatkan transport glukosa ke dalam sel. Sedangkan yang eksokrin menghasilkan enzim-enzim pencernaan, lipase dan amilase. Nah, di dalam sel-sel pankreas ini tercampur dia ya. Kalau kita lihat di sini ada secara histologis ada komponen eksokrin, ada komponen endokrin. Dan sel alfa dan sel betanya juga bercampur ya. Jadi tidak terpisah. Tidak dapat kita pisahkan ya. Antara sel alfa dan sel beta itu yang hampir bersatu dia, hampir sama letaknya, hampir berdekatan. Nah, kalau kita lihat lagi, kalau kita lihat di sini, sel-sel betanya itu hampir dominan ya. 70% dari sel-sel pulau Langerhans itu diisi oleh sel-sel beta. Sedangkan glukagon yang dihasilkan oleh sel-sel alfa, sel-sel alfa itu sekitar 15-20%.
Tapi di samping itu juga ada yang namanya sel-sel delta. Di sini katanya tidak terlihat di dalam gambar ini. Itu juga menghasilkan hormon yang namanya somatostatin. Sama seperti yang ada di hipotalamus tadi ya. Menghasilkan somatostatin. Atau growth hormone inhibiting hormone. Nah ini kira-kira rinciannya ya. Dari sel-sel Pulau Langerhans, dari sel-sel yang ada di pankreas. Nah, kemudian di samping kelenjar endokrin, ada beberapa organ tubuh kita yang juga menghasilkan hormon, walaupun tidak disebut sebagai kelenjar endokrin. Seperti atrium. Atrium itu yang ada di jantung ya, itu menghasilkan zat yang namanya atrial natriuretic factors atau atrial natriuretic peptide, ANF atau ANP. Ini termasuk hormon. Kenapa disebut termasuk hormon? Karena dia tidak disekresikan melalui duktus. Dia langsung setelah dihasilkan oleh atrium, maka langsung masuk ke dalam darah. Dia berperan menurunkan volume darah, menurunkan tekanan darah, dan menurunkan kadar natrium di dalam darah. Kemudian di dalam saluran cerna juga ada sel-sel enteroendokrin yang menghasilkan hormon-hormon tertentu. Nah, saat ini sudah banyak ditemukan hormon-hormon yang dihasilkan oleh saluran cerna. Antara lain inkretin, ya. Inkretin atau inkretin yang dihasilkan oleh sel-sel K dari usus halus. Sel-sel K dan sel-sel L dari usus halus. Yang ikut berperan ya dalam mengatur metabolisme karbohidrat. Karena dia merangsang sekresi insulin dan menekan produksi glukagon. Kemudian di plasenta. Plasenta juga menghasilkan estrogen. Jadi plasenta ini biasanya pada saat wanita hamil ya, menghasilkan hormon estrogen, progesteron, dan human chorionic gonadotropin yang bekerja pada uterus selama kehamilan. Ginjal. Ginjal juga menghasilkan hormon, yaitu eritropoietin, yang mengirimkan sinyal ke sumsum tulang untuk memproduksi sel-sel darah merah. Kemudian kulit. Kulit juga menghasilkan kolekalsiferol, yaitu bentuk inaktif dari vitamin D3 yang akan dipengaruhi oleh sinar matahari untuk membentuk vitamin D. Jadi kulit disebut juga organ endokrin ya, kalau begitu ya. Ginjal juga disebut organ endokrin karena menghasilkan hormon juga. Walaupun secara walaupun selama ini tidak dianggap sebagai kelenjar endokrin. Jaringan lemak juga, adiposa, adipose tissue, itu memproduksi leptin dan resistin
yang juga merupakan hormon. Jadi di samping kelenjar endokrin yang sudah biasa kita pahami, juga ada organ-organ tubuh yang lain yang juga menghasilkan hormon yang selama ini tidak disebut sebagai kelenjar endokrin. Mungkin karena letaknya dan mungkin juga karena fungsinya yang lain juga banyak ya. Dan keberadaannya juga dalam kondisi tertentu. Misalkan dalam kehamilan ada plasenta ya. Plasenta ini tidak mungkin terbentuk pada orang yang tidak hamil ya. Mungkin itu saja bahan kuliah yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya ada buku rujukan yang bisa menjadi pegangan. Saya kebetulan berkesempatan menulis buku tentang dasar-dasar endokrinologi. Bisa dibaca ya. Bisa dibaca. Walaupun secara singkat saya menulisnya tidak mendalam ya. Tetapi dapat dijadikan sebagai dasar pengetahuan tentang endokrin. Kemudian di buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam juga ada beberapa panduan